ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Dan mudah-mudahan ketika wafat kita diwafatkan oleh Allah dalam husnul khotimah insya Allah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita membahas hal yang sangat sederhana keseharian kita terkait adab masuk rumah orang lain. Baik, di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27 termasuk An-Nur ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk pada sebuah rumah yang bukan rumahmu kecuali kamu meminta izin dan mengucapkan salam kepada keluarganya. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. Demikian pula termasuk anak-anak kita, anak-anak kalian kata Allah yang sudah mencapai usia akil balik, maka pun hendaknya minta izin ketika mau masuk rumah yang bukan rumahnya, sebagaimana mereka orang-orang sebelum mereka minta izin. Nah, ini terkait dengan ayat adab masuk rumah orang lain. Nah, yang pertama, ketika kita mau masuk rumah orang lain itu termasuk rumah adik kandung kita yang dia sudah punya keluarga. Itu termasuk orang lain. Kenapa? Karena ketika istri kita wafat, kemudian adik kandung kita wafat, kita boleh menikahi janda adik kandung kita. Itu namanya turun ranjang ya. Karena kita turun ranjang, naik ranjang kata orang Jawa. Itu yang pertama. Jadi mengucapkan salam atau mengetuk pintu. Nah, mengetuk pintu itu apakah ada landasan hukumnya? Tok 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 gitu ya. Nah, ternyata dalam kitab hadis nomor 665 dalam kitab Al-Azkar itu mengetuk pintu kemudian mengucapkan salam itu ternyata ada hadisnya yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi, dan saat itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum, tok tok tok, atau tok tok tok, assalamualaikum.
Jadi mengetuk pintu itu ada landasan hukumnya. Jadi bukan bid'ah. Dan kita boleh mengetuk pintu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, minta izin 3 kali. Minta izin 3 kali. Dia mengucapkan salamnya itu 3 kali. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Assalamualaikum. Terus, atau dengan kata-kata, bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk? Nah, itu ucapan minta izin dan mengucapkan salam ketika kita masuk. Nah, kemudian ketika sudah minta izin 3 kali, yang ketiga berdiri di depan pintu pada posisi yang tidak dapat melihat orang yang di dalam rumah. Jadi maksudnya kita berdiri di depan rumahnya, depan pintu yang kira-kira kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Jadi bukan nginceng begini, apa itu? Ngintip. Assalamualaikum. Kelihatan. Jadi yang ketiga berdiri di depan pintu pada posisi yang tidak dapat melihat siapa atau orang yang di dalam rumah itu. Nah, sampai sedetail itu, Pak. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita dalam beretika. Yang keempat, bila tidak ada yang menyahut, hendaknya kita pergi. Jika tidak ada yang menyahut, hendaknya kita pergi. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Yang pertama, nomor hadis 651 dalam kitab Al-Adhan. Kata Nabi, al-isti'dzanu salasun, fa in udhina laka wa illa farji. Minta izin itu 3 kali. Jika 3 kali sudah kita laksanakan, fa in udhina laka, ketika diizinkan masuk, wa illa farji, jika tidak diizinkan masuk maka pergi. Nah, hadis ini terdapat juga dalam kitab As-Sahihain, rawahul Bukhari wa Muslim. Silakan Sahih Bukhari 6245, Sahih Muslim 2153. Kemudian Nabi juga menyampaikan ketika ada sahabatnya datang ke tempat beliau dari Bani Amir, ista'dzana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin. Jadi ada sahabat Nabi datang ke rumah beliau, faqala a'aliju, bolehkah saya masuk? Faqala Rasulullah li khadibihi, mendengar sahabatnya ini, ya Rasul, bolehkah saya masuk? Begitu, Pak. Kemudian Nabi bicara sama pelayannya, pembantunya, ukhruj ila hadha fa'allimul istidzan faqul lahu assalamu alaikum. Kata Nabi, Ananda, kamu keluar, ajari orang itu bagaimana cara minta izin. Faqul lahu qul assalamu alaikum, katakan kepadanya, ucapkan salam. Artinya apa? Tidak cukup hanya ketuk pintu, tidak cukup hanya boleh masuk, tidak. Tapi ucapkan assalamualaikum, a'adkhulu.
Akhirnya ketika sahabat Nabi diajari oleh pembantu Rasulullah cara masuk, yang pertama, assalamualaikum, bolehkah saya masuk, gitu Pak. Fasami'ahu rajulu faqala assalamualaikum ma'akul. Lantas sahabat Nabi yang datang langsung mengatakan, bolehkah saya masuk, mengucapkan salam dulu, baru bolehkah saya masuk. Fa'adina lahun nabiyyu fadakhala. Akhirnya Nabi mengizinkannya masuk ke rumah beliau. Nah ini jadi yang dikatakan minta izin itu meliputi assalamualaikum, kemudian kita berkata juga, berkenankah jika saya masuk. Hadis yang berikutnya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim faqala an-nabi. Ada sahabat yang bernama Kaladah bin Al-Hambal. Dia mendatangi Rasulullah, langsung masuk dan tidak mengucapkan salam. Kemudian Nabi berkata, irji faqul assalamualaikum ma'adkhul. Pulang kamu, kembali kamu, gitu Pak. Kembali, pasti kembali ke posisi dia belum masuk rumah. Jadi dia itu sudah masuk tanpa mengucapkan salam. Oleh Nabi disuruh keluar, suruh mengulang lagi, assalamualaikum adkhul. Nah yang ini Nabi langsung mengajarkan kepada sahabatnya, karena waktu itu Nabi tidak bersama pembantunya. Jadi hadis yang pertama tadi, Nabi menyuruh pelayannya untuk mengajari orang yang datang ke rumah. Beliau langsung bilang, bolehkah saya masuk? Nah yang hadis yang nomor 654 ini langsung Nabi yang mengajarkan sahabat tersebut. Kemudian hadis yang nomor 655 dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nomor hadis 3695 Sahih Bukhari, Sahih Muslim 2403. Ketika Nabi Isra, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sa'ida bi Jibril ila samai dunya fastaftaha." Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj, kemudian Nabi dibawa oleh malaikat Jibril, ya kan? Dibawa malaikat Jibril naik ke langit. Fastaftaha, mengetuk pintu langit. Di istaftaha itu diartikan mengetuk pintu. Faqila man hadza? Siapa ini? Qala Jibril. Saya Jibril. Nah, di antara etika minta izin tadi saya katakan, jadi yang pertama mengucapkan salam dan atau mengetuk pintu, dua-duanya. Kedua, minta izin itu 3 kali. Yang ketiga, berdiri di depan pintu pada posisi yang tidak dapat melihat orang yang di dalam rumah. 4, bila tidak ada yang menyahut, hendaknya kita pergi. Nah yang kelima, ucapan minta izin itu, bolehkah saya masuk, atau berkenankah jika saya masuk. Terus jika kita ditanya siapa di pintu, kan gitu ya, siapa di luar, atau siapa bapak, siapa ibu, begitu, maka kita disunnahkan, bahkan disyariatkan menyebutkan identitas diri secara lengkap. Disunnahkan menyebutkan identitas diri secara lengkap. Contoh, siapa di pintu? Taufik. Bukan saya. Meskipun boleh
saya. Tapi yang lebih afdol saya Taufik. Umpama Taufik itu di komplek kita itu ada 4. Saya Taufik blok F. Oh. Nah, sebagaimana malaikat Jibril ketika mengajak Rasulullah naik ke pintu langit, fastaftaha, mengetuknya. Kemudian ditanya, siapa ini? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Dan kamu bersama siapa? Qala Muhammadun. Bersama Muhammad, di Nabi. Thumma sa'ida bi ila as-sam'i ats-tsaniyah was-tsalitsah wa sa'ilina wa yuqal fi babi kulli sama'in man hadha fa yaqulu Jibril. Jadi setiap pintu pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu, setiap malaikat penjaga pintu bertanya, siapa Anda? Siapa ini? Malaikat Jibril menjawab dengan namanya, bukan saya. Tapi siapa ini? Jibril. Ini menyebutkan namanya. Hadis yang berikutnya, nomor hadis 657. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari 6250, Sahih Muslim 2155. Ada sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu Pak, sahabat Nabi yang sangat semangat belajar. Salah satu sahabat Nabi yang sangat semangat belajar. Saking semangatnya, ketika Nabi sudah wafat masih belajar kepada sahabat Nabi yang senior lagi. Suatu ketika untuk memastikan hadis berita dari Nabi, beliau berangkat jalan kaki dari kota Madinah ke Mesir. Jalan kaki Pak. Berapa minggu itu jalan kaki dari Madinah ke Mesir hanya untuk mengkonfirmasi beliau sudah mendengar hadis tersebut dari sahabat yang lain, tapi untuk memastikan kebenaran berita itu beliau datang ke sahabat Nabi yang masih hidup di Mesir. Saking semangatnya. Ini sahabat Jabir. Nah, kata sahabat Jabir, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadaqatul baba. Nah ini. Kemudian saya mengetuk pintu. Faqala man dha? Siapa ini? Faqultu ana.